Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram, Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang mudah-mudahan juga keduanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kesemuanya, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, ya, yang mengaku dirinya adalah orang-orang yang beriman, tentunya dalam sebuah kehidupan kita pengen selamat dunia akhirat. Ada nggak yang nggak pengen selamat? Nggak ada ya. Semua kita pengen selamat dunia dan akhirat. Salah satu di antara banyaknya amal yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ini juga akan mampu memberikan keselamatan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Apa amalan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah satu sikap istiqomah, ya. Jadi istiqomah merupakan jalan yang dapat menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita, Pak. Ya, satu contoh deh. Bapak datang ke majelis ilmu pada tiap-tiap malam Jumat, ya, kira-kira kalau ditanya dapat nggak ilmunya? Dapat nggak ilmunya? Dan itu akan menenteramkan hati kita, mendamaikan hati kita. Coba deh, nggak datang aja sekali. Nih hati kalau sudah terpaut dengan majelis, insya Allah ada sesuatu yang kurang tuh, Pak. Sama ketika kita berbicara dengan kapasitas pekerjaan dunia. Ya, orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di pabrik tiap hari datang nggak? Untuk ngapain ya? Untuk kerja. Akhir bulan dapat gaji, itu dunia. Bagaimana kalau kita berbicara dengan kapasitas akhirat? Ya. Kalau kita berbicara tentang makna istiqomah, itu adalah satu hal yang terkait dengan rutinitas amal, ya. Bapak setiap hari datang ke Masjid Al-Ikhwan untuk berjamaah sholat di masjid. Setiap hari 5 waktu rutin. Jangan dibilang langkah kaki Bapak menuju masjid, pulang dari masjid ke rumah nggak ada ganjaran pahalanya. Ya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia nggak akan mampu menghitungnya. Makanya rahasia dari sebuah pahala dalam sebuah amal hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Kalau kelihatan dibalas, kira-kira yang ke masjid banyak gak? Siapa orang yang menjadi jamaah Masjid Al-Ikhwan, berbicara dengan kapasitas sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhwan 1 kali. Contoh,
Satu kali dia sholat jamaah di Masjid Al-Ikhwan, katanya waktu umpama waktu sholat subuh berjamaah, satu orang dihargai 1 juta rupiah. Ramai nggak kira-kira? Itu baru hitungan dunia. Inilah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istiqomah, setiap kita melakukan amal ibadah, setidaknya kita menjaga kualitas iman kita, Pak. Ya, kualitas iman itu terjaga dengan istiqomahnya amal yang kita perbuat. Nih, iman ini harus dijaga. Jangan enggak. Karena apa? Karena gangguan tentang cerita kehidupan dunia akan membuat terkecoh kehidupan kita nantinya. Karena perlu dijaga iman kita, maka sikap dari sebuah transaksi ibadah yang namanya istiqomah itu perlu kita lakukan. Ya alhamdulillah kita udah berjalan berapa lama nih? Istiqomah. Ustadznya istiqomah, jamaahnya istiqomah. Ada insya Allah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Quran surat Fussilat, ya, surat yang ke-41 ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ingatkan kita sebagai bentuk rekomendasi pembelajaran kita hari ini, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dengan tegas dan jelasnya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Belajar lewat satu ayat ini, Pak, berbicara tentang kapasitas iman yang ketika kita dituntut untuk istiqomah menjaga iman kita, insya Allah ada pahala, ada hikmah, ada nilai, ada keutamaan, ada fadilah di dalamnya. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhannya siapa, Pak? Tuhannya siapa? Ya, dia tanya Tuhannya siapa, ragu-ragu. Allah, bisa nggak tegas? Allah, Tuhan kami adalah Allah. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa cukup kita mengatakan hal yang demikian? Enggak. Dituntut dalam ayat selanjutnya, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Orang-orang yang mengatakan mereka Tuhannya adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam imannya. Maknanya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk terus menjaga kualitas iman. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam imannya, dia jaga nilai-nilai dari sebuah iman yang ada pada dirinya. Kalau bisa dia tingkatkan tuh kualitas imannya, ya. Kemudian apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hadirkan tuh malaikatnya. Allah turunkan malaikatnya. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya. Terus dia jaga imannya. Kapasitasnya adalah iman. Dia mantap dalam imannya setiap hari. Kira-kira gampang nggak, Pak? Gampang nggak, saya tanya? Orang setua kita nih, boleh dibilang setua kita, kalau mampu menjaga kualitas iman, nanti insya Allah tuh kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijaga sampai kita berjumpa dengan kehidupan di alam akhirat. Ternyata nggak gampang. Ada orang yang kadang sholat subuh berjamaah, dia datang ke masjid, zuhur kelewatan. Ada nggak? Banyak. Zuhur dia datang, asar bablas ketiduran. Allah kirim. Maghrib, alhamdulillah dia bisa sholat. Isya kelewatan, keenakan nonton drama.
Allah kirim. Inilah cerita kehidupan anak manusia. Padahal kalau dibilang nih, guru saya bilang nyampein, orang Islam tuh enak banget Pak. Ya, habis sholat subuh dia pulang ke rumah, bininya sediain kopi, sediain teh, nasi uduk udah siap, enak gak? Tapi disuruh sholat lagi kita enggak. Iya, tungguin dulu. Yang suka sholat duha antar waktu sholat duha datang ya sholat duha. Enak, nikmat. Jaga kualitas iman kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Mumpung kita masih hidup dan masih diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam imannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hadirkan malaikatnya untuk mengatakan kepadanya dalam bentuk nasihat nih Bu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan galau. Orang yang beriman, istiqomah imannya, hatinya tenang. Lupa Pak Ustaz bisa jamin saya. Kenapa? Karena nuansa hidupnya ada Allah di dalamnya. Ya, dia jaga dengan kualitas imannya, dia istiqomah dengan imannya. Orang-orang yang beriman, lantas kemudian dia jaga imannya, terhindar dari segala yang bentuknya hawa nafsu. Dia ingat tentang kemewahan dunia. Oh, ada iman. Kemewahan dunia hanya sebentar. Ya, kita udah pernah belajar tuh. Ilmu udah banyak kita sampaikan. Ya, ya, berbicara tentang kemewahan dunia sebentar semuanya. Terus apa lagi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan galau. Dalam apa? Dalam hal kehidupan. Nih kadang-kadang manusia, maaf ya. Ya Pak Ustadz, suami saya nggak kerja. Mau makan apa? Ya siapa yang suruh suaminya nggak kerja? Salah siapa? Salah dewek. Suruh suaminya kerja. Ya enggak? Benar gak? Saya udah nyampein lo kemarin. Pagi banyakin kita untuk berpikir. Waktu pagimu jadikan itu berpikir. Waktu siangmu untuk bekerja, soremu untuk makan, malammu untuk tidur. Ini konsep hidup loh. Berpikir pada waktu pagi, merencanakan sesuatu apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan kita kerjakan. Siang waktunya tidur, waktunya kerja, udah. Kapasitas pagi sampai siang tuh kerja. Ketemu waktu sore, udah dapat duit dia dagang, betul nggak? Beli, makan, udah bisa makan. Waktu sore dia untuk makan. Malamnya ngantuk, tidur, enak gak? Udah makan? Enak, coba diputer, dibalik. Paginya dia tidur, ya Allah karim. Dia siang makan, sorenya dia berpikir, malamnya bisa tidur gak kira-kira? Kagak. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, Allah hadirkan malaikatnya untuk memberikan sebuah nasihat. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan galau. Tenang orang yang beriman. Insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ustadz, ada orang yang gak sholat, ya hidupnya makmur, istidrot itu Bu, diulur sama Allah. Orang yang beriman, kedamaiannya hakiki, insya Allah dunia sampai akhirat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini keuntungan yang pertama, fadilah pertama, hikmah yang pertama. Yang kedua apa kata Allah? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, ada kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Beritanya berita gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janji surga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bahasa ayat ini, kalau kita tarik maknanya Bu, ya Pak, itu luar biasa. Ketika orang yang beriman, imannya istiqomah dalam keadaan syakaratul maut, dalam keadaan najah, maka pada saat dimana dia ngap-ngapan, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dinampakkan semua amal perbuatannya. Orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, akan dinampakkan amal perbuatannya, amal-amal yang baik semuanya, ceritanya baik semuanya, ibadah rangkaiannya. Insya Allah surga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau mati, ibu mau mati, dinampakin surga, pengen buru-buru nggak kan saya tanya? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar berita gembira,
Surga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak nggak punya iman, ibu nggak punya iman, setiap hari berbuat dosa, setiap hari berbuat maksiat, kira-kira waktu mau mati kayak gimana? Ngap-ngap dinampakin, bayuna bi'ukum bima kuntum ta'malun. Nampak tuh amal perbuatan jelek semua rangkaiannya. Neraka dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nih bapak nanti akan lihat, Pak. Oh, bapak datang ke masjid, setiap langkah bapak, maaf, kanan rahmat Allah kasih, kiri dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah rutin kita lakukan, insya Allah pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk ayat selanjutnya. Sedikit cerita aja buat motivasi, Bu. Ya, Pak ya. Satu kisah, ada anak muda rajin ibadah anak muda. Kalau kakek-kakek, orang tua, engkong, ya, rajin ibadah, kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal. Ini anak muda, bukan orang tua nih bicara. Anak muda ganteng keren, berangkat ibadah sholat subuh ke masjid. Jauh sebelum waktu subuh dia udah datang tuh. Ya, Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sebelum berangkat sholat subuh, dia mandi. Dia pakai pakaian yang baru, dia pakai minyak wangi. Anak muda, keren. Ya enggak? Kalau orang tua modelnya, boro-boro pakai minyak wangi. Itu yang namanya minyak angin masih ada nempel. Belum mandi lagi. Anak muda berangkat sholat subuh ke masjid, dia mandi, dia pakai pakaian baru, dia pakai minyak wangi. Subhanallah. Berangkat bismillah biniyatil ibadah, bismillah biniyatil ibadah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di tengah jalan dulu, ceritanya dulu ini, nggak zaman sekarang. Iya, sekarang mah terang kong. Dulu ya tempatnya gelap, desa licin, air ya licin, tanah, ya Allah karim. Udah ganteng, wangi, kepleset, jatuh di tikungan. Nih lihat sikap istiqomah, kita belajar dari risalah ini, dari kisah ini. Dia bangkit dari jatuhnya, dia kembali pulang ke rumah, diganti pakaiannya, dimandi lagi, diganti baju yang baru, dia pakai minyak wangi lagi, berangkat ke masjid. Bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Jalan gelap, licin, di tanah, jatuh lagi di tikungan. Allah karim. Lihat sikap istiqomah dinampakkan oleh anak muda ini. Kembali lagi dia pulang ke rumah, nggak langsung ke masjid. Dia bersihkan badannya, dia pakai lagi baju yang baju yang baru, dia pakai minyak wangi. Bismillah biniyatil ibadah. Sampai di tikungan, tiba-tiba ada orang tua bawa lentera. Zaman dulu lentera ya, batu. Lampu. Apa sih, senter. Kalau sekarang apa tuh? Petromak. Petromak terlalu terang kali ya. Lentera agak kecil. Itu anak muda pas mau tikungan nggak jatuh lagi karena ada yang nolongin. Dibawa sampai ke masjid. Ya, sampai ke masjid dia sholat. Tuh orang tua yang nganterin, ya, ditanya mau kemana? Mau ke masjid nganterin kamu. Allah kirim. Ini orang tua baik hati kepada anak muda, dianterin sampai dia nggak jatuh. Sholat masjid tuh anak muda, sholat di masjid tuh anak muda berjamaah sholat subuh. Sebelumnya ditanyain, bapak nggak ikut sholat berjamaah? Enggak, saya ini adalah setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat dianterin sama setan. Bu, ada di sini yang sholat anak muda ganteng keren dianterin setan. Kalau kakek-kakek, engkong-engkong yang anterin jin kali ya. Allah kirim. Anak muda dikhawatirkan ketika kali dia jatuh, dikhawatirkan jatuh lagi nih. Ya, diantarin makanya ke masjid. Saya adalah setan wahai anak muda. Yang menjatuhkan kamu adalah aku. Satu kali engkau aku jatuhkan, kamu kembali ke rumah. Dua kali aku jatuhkan, engkau kembali lagi ke rumah. Istiqomah dirimu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat Bu, endingnya apa yang dikatakan setan laknatullah. Kalau saja yang ketiga aku tidak antarkan kamu, bertubi-tubi pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kamu jatuh, lantas kemudian kotor bajumu, kamu kembali ke rumah, kamu mandi lagi, kamu pakai pakaian baru, kamu pakai minyak wangi. Di sana ketika kamu berangkat untuk yang pertama kalinya, ya, karena tadi jatuh, untuk yang kedua kali kamu berangkat, di sana ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuamu yang mati, orang tuamu yang ada di alam kubur, diampuni saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda jatuh, sholat, balik lagi. Yang kedua, ingat anak muda, ketika kamu jatuh dan aku jatuhkan untuk kedua kalinya, kamu pulang ke rumah lagi, kamu bersihkan bajumu, kamu pakai baju baru, pakai minyak wangi lagi. Bismillah, kamu niat sama Allah, berangkat ke masjid. Di sana ada pahala yang luar biasa. Apa pahalanya Bu? Untuk yang kedua kalinya, orang-orang yang menjadi tetanggamu, mereka tertidur pulas, mereka nggak berangkat sholat subuh. Saat itu karena engkau istiqomah kembali ke masjid untuk yang kedua kali, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Bahkan nyaris yang ketiga, kalau saja kata setan nih, aku jatuhkan kamu untuk yang ketiga kali, lantas kemudian kamu kembali ke rumah, datang lagi ke masjid dengan pakaian barumu, dengan minyak wangimu, maka di sana ada ganjaran pahala. Satu kampung dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Nih pahala istiqomah. Kira-kira ada nggak anak muda kayak gitu? Nggak ada. Sekarang udah terang, ya. Bukan naik motor, bukan jalan kaki, naik motor malah. Allah Karim. Hal ini sama, ya, seirama dengan satu risalah tentang kisah Abdullah bin Ummi Maktum, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah buta sejak lahir. Ya, satu hari Abdullah bin Ummi Maktum ini bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ini buta. Aku kalau mau berangkat sholat subuh gelap, nggak bisa. Apa kata baginda Rasul? Nggak apa-apa, orang tua buta, ya nggak. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih satu pemandangan dengan lewat telinganya baginda Rasul. Coba tanya Abdullah bin Ummi Maktum, kamu masih dengar gak suara azan? Enggak, entar dulu katanya. Wahai Abdullah Ummi Maktum, apakah engkau masih dengar suara azan? Masih ya Rasulullah, masih dengar ya Rasulullah. Wajib kamu untuk mendatangi sholat di masjid. Allah Karim. Setiap hari itu Bu, merayap dia, datang sholat, berangkat. Allah Karim. Sama diganggu sama setan, dijatuhkan sampai 3 kali dia tetap istiqomah untuk beribadah, sholat, datang ke masjid berjamaah. Di sana setan lagi yang ganggu, sampai satu ketika dikatakan oleh setan laknatullah, wahai Abdullah Ummi Maktum, kalau saja yang kedua kali aku jatuhkan kamu, yang pertama setengah dari dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja aku jatuhkan lagi kamu untuk kedua kali, maka seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganjal sama setan, setengah dosanya belum diampuni. Allah Karim. Kita ini adalah orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Udah kelihatan belum Pak pahalanya Pak? Damai belum? Nanti kita bicara pada episode berikutnya dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Orang-orang yang istiqomah menjaga nilai dari sebuah iman, percaya, yakin, insya Allah ada kedamaian di dalamnya. Kita nggak usah berbicara panjang lebar Pak. Kita bicara soal sholat 5 waktu aja ke masjid, ya. Maaf nih, nggak berbicara tentang kapasitas kesibukan dunia ya. Kalau Bapak ada di rumah aja, pertanyaannya ada di rumah nggak? Ada. Udah ada waktu dengar suara azan, dengar, berangkat ke masjid. Dalam rangka apa? Sikap istiqomah untuk menggapai kebahagiaan, menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Allah ridho bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nampak tuh surga. Surga kan kenikmatan, keindahan di dalamnya. Siapa sih orang yang enggak kepingin surga? Selamat dunia kita, selamat akhirat kita. Berkat apa? Istiqomah dalam iman.
Cukup ya Pak ya? Ini udah waktu Isya. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Insya Allah ya, ada waktu sedikit. Besok kita lanjutin lagi. Masih banyak ya risalah atau cerita tentang istiqomah. Ada yang mau ditanyain? Ya pada diem aja nih. Ya silakan. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz selama seperti ini, kayaknya saya sudah pernah mengalami kayak begini. Tapi nggak tahu di mana itu. Itu namanya apa? Maksudnya? Ya ini Pak Ustadz ngomong seperti ini. Tapi sebelumnya kayaknya saya udah dengar kayak begini. Oh gitu. Sama Pak Ustadz juga tapi di mana itu? Iya, berarti ketemu lagi kita. Istiqomah lagi berarti, insya Allah. Ilmu, nih, pertanyaan seperti ini nggak apa-apa, ya. Ilmu kalau sering diulang, ya. Jadi ingat gak, kira? Sering kali dikasih nasihat, kira-kira benci apa enggak? Benci enggak? Jangan dibenci. Siapapun yang menyampaikan, mungkin saya menyampaikan saat itu, kembali lagi disampaikan lagi, atau orang lain yang menyampaikan. Ini adalah fadilah dari sebuah rangkaian cerita tentang keilmuan kita, Pak. Ya, di sana insya Allah setiap kali kita disampaikan, setiap kali diingatkan menjadi sebuah wacana tentang kehidupan ibadah kita. Terima dengan lapang, terima dengan ikhlas. Kalau orang sering kali diingatin, bagus nggak? Insya Allah, ya. Sering kali didawamkan, Bapak nggak usah gini. Cerita tentang mendawamkan kalimat aja. Allah, Allah, Allah. Bismillah, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Bosan gak kira-kira saya tanya? Kalau Bapak bosan, selesai hari itu. Sama ketika Bapak mendengarkan ceramah. Ini kok sama ya yang disampaikan seperti itulah. Karena apa? Narasumbernya ada, jelas. Ya. Apakah kita bosan dengan mendengarkan hal-hal yang sama seperti ini? Tidak. Ini kenapa jadi sama? Karena pas saat ini waktunya adalah terkait dengan berbicara tentang nilai istiqomah dalam transaksi amal yang akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bisa loncatin, tetap besok juga ada pembicaraan tentang zikir. Maksudnya posisinya sama gitu, Pak. Posisinya yang apa yang ngomong ini posisinya sama. Oh gitu. Posisinya, iya. Subhanallah. Bapak ini orang-orangnya sama. Oh gitu. Itu suasana luar biasa. Tapi ada yang kurang satu di sini nih. Itu biasa itu. Biasa. Insya Allah. Ini sesuatu yang memang Allah hadirkan, Pak. Dan Allah pilih. Allah pilih. Kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah nggak sembarangan. Ya. Paham sampai di sini? Kalau ditanya kok posisinya sama seperti, ya inilah, mudah-mudahan ini menjadi anugerah buat kita semuanya, berkah buat kita semuanya. Kok harus hal yang sama? Mungkin akan ada terjadi hal yang berbeda. Waktunya kah? Ya geser sedikit 3 atau 5 menit. Bisa nggak? Nanti insya Allah akan dinampakkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka orang-orang yang istiqomah. Apapun bentuknya. Jangan istiqomah maksiat ya. Maaf, itu akan menjadi sebaliknya. Ada lagi yang ditanyakan, kurang puas ya? Ada, Pak. Kadang kita iman kita berkurang, kadang kita pas. Nah itu bagaimana cara kita menyikapi iman itu? Iya. Iman, ya, kadang menurun, ya, yankus, kadang menambah, ya. Nah, makanya setiap kita, kalau saya bilang wajib kali ya, tajdidud iman, ya, memperbarui nilai dari sebuah iman. Bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan menuntut ilmu, Pak. Bapak baru punya ilmu tentang wudhu, baru sampai perihal sebatas sepengetahuan Bapak, belum sampai pada kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh ilmu fikih dalam hal terkait dengan masalah wudhu. Terus pelajarin, inilah untuk menjaga kualitas iman, ya. Stabil kita, insya Allah beres. Tapi kalau ditingkatkan lagi pembelajarannya, akan nambah ilmu kita dan akan terjaga nilai dari sebuah iman. Pak, saya hari ini imannya lagi kendor karena nggak punya duit. Ada nggak? Ada nggak saya tanya? Iman kendor karena nggak punya duit. Ya, cemen. Allah takhofu wa la tahzanu. Allah hadirkan nasihat malaikat seperti itu. Ya Allah, iman turun, utang belum dibayar, kepikiran aja.
Berantem sama istri, imannya kendor lagi. Makanya untuk memperbaharui iman, ya bentuknya tajdidul iman, ya, kita tingkatkan kualitas iman dengan hadir ke majelis ilmu, dengan terus rutin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang manusia, saya bilang tadi, terkecoh dengan kehidupan dunia. Mau berangkat sholat kayaknya kok malas banget, di rumah nggak ada beras. Allah karim. Ini bukan cerita ngada-ngada ya. Beneran nggak? Udah ngaku. Udah cukup ya? Insyaallah. Pak, nanti kita ini lagi, kita kupas lagi insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita nih Allah jaga imannya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah terus bimbing kita dengan nilai-nilai hidayah di dalamnya. Terus Allah jaga kita, Allah jaga kita, Allah jaga kita. Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.